Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Regina Mariana Pandaria, NIM 21011600054. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang profesi BK. Yang pertama, pengertian menurut beberapa ahli tentang profesi BK, yaitu menurut Prayitno dan Erman pada tahun 2004 menyatakan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Yang kedua, menurut De George dalam Salahuddin 2010 juga menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi, profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian, ilmu pengetahuan, menggunakan teknik yang relevan, serta harus berkependidikan yang spesifik, sehingga tidak semua pekerjaan itu disebut profesi. Jadi, saya menyimpulkan bahwa orang yang disebut profesi itu merupakan orang yang telah menyelesaikan jenjang studi di bidang tertentu. Yang berikut ada beberapa ciri-ciri dari profesi. Yang pertama, seorang profesi BK itu syaratnya ada kode etik BK atau bimbingan konseling. Yang kedua, memiliki keahlian dalam konseling. Yang ketiga itu memiliki ijazah S1 bimbingan konseling. Yang keempat, memiliki sertifikat keahlian konselor. Dan yang terakhir, terikat dengan organisasi APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Yang kedua itu tentang materi kedua tentang landasan yuridis formal profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan yuridis pendidikan. Jadi landasan yuridis pendidikan itu merupakan sekumpulan perangkat konsep peraturan yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, landasan yuridis formal bimbingan dan konseling, yang menurut Undang-Undang UUD nomor 20 tahun 2003, Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Terus PP nomor 60 tahun 1999 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Berikut pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Yang berikut SK Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Yang berikut surat Dirjen Dikti nomor 2047-D-J-1999 tentang pelayanan bimbingan dan konseling. Yang berikut landasan yuridis informal bimbingan konseling itu ada landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan landasan globalisasi. Yang berikut tentang landasan sosial kultural budaya atau budaya dalam profesi bimbingan dan konseling. Yang berikut pengertian landasan sosial kultural. Landasan sosial kultural merupakan landasan yang tepat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesusilaan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang berikut faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan dan konseling. Yang pertama, perubahan konstelasi dalam keluarga. Yang kedua, perkembangan pendidikan. Yang ketiga, dunia kerja. Keempat, perkembangan metropolitan. Yang kelima, perkembangan komunikasi. Yang keenam, seksisme atau rasisme. Dan yang ketujuh adalah kesehatan mental. Materi yang berikut tentang kode etik dan kode etik profesi bimbingan dan konseling. Isi kode etik profesi bimbingan konseling itu ada kualifikasi, informasi, testing, dan riset, proses layanan, konsultasi, dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Yang berikut hubungan kelembagaan, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain, ketaatan kepada profesi. Berikut isi kode etik guru.
Yang pertama itu, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan pembinaan. Fungsi dari kode etik guru dan kode etik profesi bimbingan konseling, yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Berikut mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Yang berikut tujuan kode etik guru dan kode etik profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan kode etik guru, yaitu menjunjung tinggi martabat profesi guru untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya sebagai pedoman berlaku seorang guru, untuk meningkatkan pengabdian para guru, untuk meningkatkan mutu profesi guru dan mutu organisasi profesi guru. Yang berikut tujuan kode etik profesi bimbingan konseling. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi sebagai guru bimbingan konseling profesional, melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari malpraktik, meningkatkan kualitas profesi bimbingan konseling, menjaga status profesi, dan menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang disandangnya. Dan materi tentang kesadaran nilai pribadi dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu konsep nilai pribadi. Nilai yaitu suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mempengaruhi atau mengarahkan pada sikap atau perilaku seseorang. Dan berikut macam-macam nilai pribadi. Yang pertama, nilai nurani. Nilai nurani yaitu nilai yang ada dalam diri manusia, kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan kepada orang lain. Yang berikut nilai member, nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Jadi ada beberapa sumber nilai pribadi. Yang pertama, spiritual, personal, dan sosial. Nilai pribadi konselor, yaitu konselor sebagai salah satu profesi sudah pasti harus memiliki kualitas atau nilai. Kualitas konselor adalah kriteria yang dimiliki termasuk pribadi. Pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai yang dimilikinya tersebut akan memudahkan dalam menjalankan proses konseling. Kualitas atau nilai konselor. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai perbedaan individu, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan menampakkan kinerja dan penampilan yang berkualitas tinggi. Sekian penjelasan materi dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.